Cuman bahannya emang udah lumayan gede dia bang. Cangkokannya, cangkokan awalnya ya. Cangkokan awal udah lumayan gede. Jadi kita kalau nyangkok udah ada percabangan gini, udah ada walaupun dulu kecil-kecil bang ya. Ini kayak bonus bang. Artinya kita nggak buat cabang lagi. Tinggal kita pilih aja kalau ada. Kan ada yang pas kayak seperti ini, ada yang pas untuk roset percabangannya bang. Iya betul. Nah ini cangkokan segini. Nah ini yang nggak jauh beda untuk pertumbuhannya bang. Betul. Dulu ya segini, mungkin kecil lagi lah. Nah bawahnya sudah segini. Kisaran di 80-an lingkarnya bang. Jadi kalau nyangkok awalnya seperti ini teman-teman, maksudnya itu teman-teman. Ini kan udah ada setang. Kalau proses cangkok anginnya, nah seperti inilah. Nah, itu dia. Nah, tuh proses cangkok anginnya teman-teman. Nah, tapi itu cabangnya sedikit kecil ya, Mas Parman ya. Nah ini bonus ini bang. Bonus itu ya. Yang kecil-kecil ini nanti manfaatnya gede ini bang. Kalau udah bahanan segini, nah kalau pemecahannya masalah tinggi pendeknya tergantung selera kita, terus target kita mau panen cepat apa panen gede ya. Gitu aja. Nah kalau kita mau tanam Mas Parman, ini batang-batang utuh kayak gini kita tanam. Batang utuh lebih bagus, artinya kan los dia bang. Los. Kalau mau dipotong cangkok dua atau 3 nggak apa-apa. Cuman untuk pertumbuhan lebih cepat yang los. Tapi kalau kita los kayak begini ya, kita tanam di polybag gitu tuh dia nggak mati atau gogrok gitu daunnya. Gogrok pasti ya. Tetap matinya enggak lah ya, insya Allah enggak. Dulu tetap. Cuman kalau mati enggak, insya Allah. Kalau mati enggak ya. Oke. Kalau media baru kita nanam awal gini bang, kalau mau di polybag dulu ya, jangan dikasih pupuk dulu lah. Cukup pasir sama sekam aja. Gitu-gitu aja ya. Jangan kasih pupuk polybag dulu ya. Beda nanti kalau kita udah main di ground. Nah, tandanya apa ketika dia itu sudah normal? Udah mulai ada tunas-tunas ya? Kalau udah normal mah setak daun udah berhenti. Udah ada tunas baru, udah normal. Tapi kita biarin dulu baru kita belah ya. Udah aman, kira-kira aman ya. Misalnya, cuman kalau khususnya untuk ini kan cangkokan 2 tahap ini bang. Gimana mas? Udah keluar akar, saya potong lagi nih. Jadi per akar ini keluar 3 atau 4 akar. Nah ini udah berani langsung dipecah ini bang. Udah berani ya? Langsung dipecah. Oke. Jadi nggak ditunggu harus kita tanam di polybag dulu atau di media apapun. Langsung kita pecah, langsung kita ground, berani. Oh langsung di ground? Langsung di ground. Berani? Langsung di ground aja. Ini kira-kira kalau belah sampai mana nih mas Parman? Nah itu pertanyaan abang berarti menyangkut selera ini. Ini selera saya ini. Mas Parman di mana? Kalau sejengkal segini bang ya, dilebihin juga nggak apa-apa. Ini selera saya nih bang. Pecah segini aja nggak apa-apa bang. Tanam kita berdiri dulu ya. Tanam berdiri, pecah jadi 4 bagian. Ketika mau pecah 8 kita tarik lagi. Kita buka. Tapi kita bongkar juga ya. Tetap kita bongkar. Makanya akar pertama ini nggak buru-buru kita tata. Nanti masih ada tahap kedua, waktu mau mecah 8 itu kita bongkar baru kita tata. Kita tentukan akar. Oke. Rebah enggaknya, landai enggaknya itu. Masuk. Nah ini teman-teman. Memang kunciannya mantap betul ini teman-teman. Ini perlu benar-benar dicontoh teman-teman. Ini lagi nih yuk, kita ngeliat lagi yuk. Nggak bosen-bosennya kita ini kalau tempat kayak gini nih. Nah ini. Jadi ilmu yang kita dapat ini teman-teman, kita proses jalan dari rumah 3 jam ini. Nah ini sekarang kita di lokasinya. Lagi pertanyaan Mas Parman. Siap. Saya bilang kadang-kadang kan teman-teman nggak sabar gitu ya. Pengaruh atau tidak ketika kita, artinya kalau kita potong, kita cangkok gitu ya, kan dia berhenti ya. Berhenti pasti berhenti kan. Jadi dia munculin tunas baru. Mulai lagi, baru jalan lagi. Kalau nggak ya berhenti juga pembesaran bawah dulu juga. Pembesaran. Nanti ketika kita pengelosan cabang baru narik lagi. Kecuali memang kita sudah mau berhentinya di segini ya segini. Artinya kalau kita udah nyangkok atas, udah. Artinya kita udah panen segini lah. Udah kita stop pertumbuhan untuk batang utamanya. Iya. Kalau enggak ya lanjut terus. Kalau kita mau panen gede, yang penting kita kontrol di atas bang. Kalau ada percabangan yang
ngumpul di atas ini, nanti kan takut terjadi pembesaran yang di atas. Kita pengurangan cabang. Kita cangkok, kita manfaatkan yang kecil buat gabungan. Iya. Artinya kalau kita mau besarkan teman-teman, ya kita biarin aja, kita los. Sembari kita ngelihat akar sulur yang bisa kita jadikan badan ya, Mas Parman ya. Itu teman-teman kuncinya teman-teman. Kalau khususnya apalagi kimeng kan bisa ditambal, bisa disulam. Iya. Nah ini teman-teman, ini luar biasa ilmu yang ada di sini. Ini ada berapa batang semuanya nih Mas Parman? 400-an Mas Parman. Oh, kisaran di 400 batang. Kalau saya kali tadi memang iya Mas, teman-teman. Ada 20. Jadi 400-an batang nih kurang lebih. Cuman kayaknya ada selip-selipan juga ini. Ada kayak nggak lurus gitu. Jadi kayaknya ada tambahan-tambahan, teman-teman. Karena ada yang baru juga, Bang. Ada yang baru juga ya. Ini nih teman-teman. Ini ada yang baru pecah 8 nih, kelihatan nih. Terus Mas Parman, tuh Mas Parman, depan sebelah kiri. Ini baru ini, Bang. Ya kan? Cuman udah pecah banyak ini, lumayan. Ya. Ini ya prosesnya ya. Kalau udah pecah banyak ya. Ini ya ditarik ya Mas Parman ya? Ditarik. Ini dia. Oke. Posisi ini kita los terus aja biarin ya? Los terus saja. Ini nanti jadinya kayak di depan barusan ya? Sama nanti. Karena ini baru usia 6 bulan. Ini 6 bulan? Paling lama 6 bulan ini, Bang. Ini kisaran di 6 bulan ini. Ini baru tak pecah kemarin juga, belum lama yang itu ya? Tahap lanjutannya. Kalau dipecah gini, ini kita bongkar ya? Enggak juga, Bang. Enggak. Jadi kayak posisi kayak gini kita belah, kita tarik lagi? Nah, bisa nggak serempak kita belah itu? Kita belah semuanya bareng, terus kita tarik semuanya? Nah, jadi gini, Bang. Kalau udah pecah 8 ya? Ya. Pecah 8, terus nih. Nah, ini kan mau saya pecah lagi, Bang. Ya. Cukup saya potong separuh, Bang. Ini saya belah nih. Belah, saya potong sini, Bang. Oh, yang ini nggak usah? Yang ini buat ngidupin dulu, Bang. Ya. Nah, yang ini saya geser buat ngisi yang kosong. Yang ini saya geser. Setelah tumbuh akar serabut, baru ini yang dieksekusi juga. Misalnya di sini gitu ya? Misalnya di sini, Bang. Di sini. Nanti pecah ke 16-nya turun lagi. Bikin tapak. Tapi kita begarin ya? Kita begarin. Oke. Supaya tujuannya biar lebar bawahnya, Bang. Lebar, dan nanti posisinya ngepen ya, kalau bahasa kita ya. Posisinya ngepen ya. Berucut. Boleh dicontohin teman-teman. Contohnya ini nih ya. Ini ya. Sini bisa, Bang. Mana Bang Parman? Tuh kita lihat teman-teman. Yang sudah terlihat. Ini ya, seperti ini ya. Ini udah berapa belas batang ini pecahnya ini. Ini sudah banyak ini ya. 3 tahap pemecahan, Bang. Ini ya. Oke, nih teman-teman. Jadi ya dibegarin ya, Bang Parman ya. Kita buka ya, tujuannya supaya lebar bawahnya, Bang. Oke, yang atas, yang pertama belahnya lebih tinggi daripada yang kedua. Pecahan dan begitu pertama pasti lebih tinggi, Bang. Pecahan pertama. Selanjutnya lebih pendek supaya ya kita sambil tekuk lah, Bang, sambil dilebarin gitu ya. Jadi contoh awal misal cangkokan segini, bawahnya segini kan, Bang? Ya. Betul. Nah ini teman-teman, ini luar biasa sekali, dan tahapnya ini berapa tahun ini, Mas Parman? Ini kisaran 1,5 tahun, Bang. 1 tahun ini kisaran ya? 1,5 tahun. Berarti sebenarnya cepat ya? Tapi bahannya dengan yang sebesar ini? Bahannya besar ya. Bahannya sudah besar. Bukan kecil, bukan teman-teman. Besar ya, seperti ini. Nah, pertanyaan lagi, Mas Parman. Iya. Ini media ini pasir aja kayaknya saya lihat ya. Sebenarnya campur sekam ini, Bang. Sekamnya sudah nggak ada ya? Sekamnya sudah hilang. Sudah. Oh iya nih, ya betul. Campur sekam ini. Ada sedikit-sedikit ini teman-teman, masih sisa. Campur sekam mentah aja nih teman-teman. Bahkan pakai kalau pupuk kita menggunakan yaitu pakai kohe kambing, kotoran kambing. Jadi ini bukan program, bukan gabungan ya teman-teman. Ini batang tunggal dengan proses pecah batang. Nah, terus kalau campuran antara sekam sama pasir ini bisa 2-3, Bang. Yang 3 sekamnya, pasirnya. Oh gitu ya, poros ya.